Nah, sekarang kita akan langsung saja kita coba untuk yang lainnya ya. Kita kembali ke dashboard. Nah, kita sudah belajar Word, Excel, sekarang PowerPoint. Oke. Jadi kita akan melihat seperti apa. Oke, ini dia untuk PowerPoint-nya, bro. Jadi untuk PowerPoint seperti ini, pastikan koneksi internet kalian oke ya. Nanti akan langsung buka semua karena ini weak ya, teman-teman. Jadi kayak gini gitu kan. Seperti itu. Ya, sudah kebuka ya. Jadi kayak reload, kita reload lagi. Kita bisa buat pakai template yang ada di sini, more themes, atau kita bisa buat new blank presentation. Misalnya seperti ini, kita ya perlu ini aja ngeload ya teman-teman ya, karena ini online ya, jadi kita nggak perlu download di komputer gitu ya, jadi langsung ke load. Nah, seperti ini kita bisa mulai ini ya. Jadi ini tuh enaknya kalau misalnya kita pakai themes gitu kan. Ini kalau new slide, nah ini akan langsung menyesuaikan nih sesuai dengan temanya yang ada di sini gitu kan. Walaupun kita bisa ngedit di sini ya, slide master, slide sign. Oke, ternyata ini nggak ada slide masternya ya, bro. Ternyata nggak ada slide masternya, bro. Designer ini kali ya. Nah, ini dia. Jadi desainer itu kayak ini ya teman-teman, kita bisa ganti stylenya gitu kan, stylenya kita bisa ganti. Oke, tapi di sini kita akan close aja dulu. Jadi ini untuk yang pakai tema ya, jadi kita akan coba aja karena kita mau explore ya, tujuannya ya explore. Jadi kita pakainya yang blank aja gitu ya teman-teman, blank dokumen. Langsung aja kita klik new document. Ini dia blank dokumen dari PowerPoint 365 Education yang gratis. Cukup komplit juga di sini, ada shape juga di sini ya, shape. Kita coba 365 Education edu gratis, rahmancyber.net. Oke, bisa kita buat lagi new slide gitu kan, new slide misalnya ini, tuan taati aturan. Dah seperti itu untuk siswa dan pengajar. Oke, sudah bro. Oke, sudah. Ini harusnya ada buat itu ya, buat ngedit ya. Ternyata nggak ada ya, slide masternya nggak ada teman-teman, ternyata nggak ada ya. Jadi kita nggak bisa buat slide master nih di sini. Oke, nggak bisa bro, jadi ini kita nggak bisa buat itu. Nah, cuman kita bisa ini pakai designer. Nah, jadi di sini sudah ada kayak template-nya gitu kan teman-teman, see more ideas gitu ya. Jadi di sini kita ini udah dari sini ya, tinggal kita klik-klik aja sebenarnya di sini teman-teman. Nah, kayak gini ya, gini misalnya kayak gini kita. Nah, ini udah ada nih di sini. Nah, cuman kita memang tidak bisa buat itu ya, buat slide master design. Oke, seperti ini. Enak banget, ini udah ada kayak ini. Oke, kita akan langsung aja bahas untuk bagian ini ya, home. Jadi home itu dia ada ini ya, kayak gini. Itu ada slide, new slide itu. Ini ada layoutnya gitu kan. Ada yang biasa kalian gunakan di Microsoft yang biasa, Microsoft Office biasa. Ini ada title slide atau title content kayak gini, title only, comparison to content, terus ada content with caption, picture with caption, ada blank. Jadi kalau misalnya kalian mau buat blank dokumen ya tinggal gini aja, misalnya new slide. Nah, new slide ini kita bisa ganti jadi layoutnya jadi blank dokumen. Ini cepet banget, jadi nggak usah delete ya, langsung. Kalian juga bisa dictate, cuman yang kayak yang di Word ya, nggak ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya nggak ada di sini. Terus di sini kita bisa buat shape juga kan. Oke, shape. Apakah kita bisa ngedit shape? Oke, seperti ini ya, shape. Kita bisa buat shape. Coba kita copy paste. Nah, teman-teman, dan kita bisa kayak gini, misalnya kita seleksi kayak gini, kita klik shape ya, betul teman-teman. Jadi kita
shape-nya kayak gini aja ya ternyata ya. Ya sayang sekali kita nggak bisa utek-utek ininya. Yap, betul sekali, ini nggak bisa buat kita ngedit shape ya teman-teman ya. Jadi nggak ada fasilitas ngedit shape-nya, jadi shape-nya cuma ada yang ada di sini aja. Cuma nggak masalah sih, nggak masalah. Ini ada arrange. Oke, selanjutnya di sini untuk yang lain-lainnya sebenarnya udah ada ya. Di sini ada teks, ada ini yang seperti biasa, ada layout. Ini kita bisa ganti reuse, new slide, duplicate slide ya. Ini untuk tampilan biasa ya, tampilan simplified-nya kayak gini. Dan ini untuk tampilan klasiknya. Oke. Find replace. Ini kayak ini masih ada ya. Jadi find replace itu di Word, Excel masih ada. Oke, seperti itu. Untuk designer ideas ini gak ada ya, karena ini limit slide just text and picture. Jadi gak ada ini teman-teman. Untuk shape-nya dia gak ada desainernya. Nah, jadi kita perlu untuk new slide kayak gini ya. Jadi ini nggak bisa kalau ini blank teman-teman. Jadi ini harus ada misalnya kayak gini. Nah, jadi untuk desainernya itu kayak gini ternyata. Jadi kita perlu slide yang tidak blank. Kalau blank nggak bisa bro. Jadi ini harus ada kayak gini ya. Ini karena memang ini template ya. Ini kayak gini template. Jadi dia menyesuaikan layout. Ini sudah ada nih, jadi dia berdasarkan layout ya teman-teman ya, tampilannya itu berdasarkan layout gitu. Kalau misalnya kalian biasa buat template nih ya, karena saya juga kadang buat template juga, jadi buat template presentasi gitu kan, template presentasi. Jadi itu nanti kita bisa gunakan untuk beberapa model. Jadi acuannya sebenarnya ada di sini di layout nih teman-teman. Jadi kita bisa desain layout untuk title slide, untuk title and content, section header, title only, comparison seperti ini. Jadi ini yang kita jadikan untuk desain template. Biasanya ada slide master gitu kan, tapi di sini nggak ada. Nah terus di sini udah ya, kita akan langsung menuju ke bagian insert. Insert ada new slide ya kayak tadi ya, kita bisa in table. Terus ada picture ya, this device kita bisa upload juga dari Chromebook ini, atau kita bisa pakai OneDrive. Kalau di OneDrive kita itu ada file gambar gitu kan. Terus kita bisa pakai stock image juga, atau bisa Bing Picture juga ternyata di sini. Oke, tinggal kita cari aja misalnya di sini. Ini udah ada kategori nih teman-teman ya, misalnya flower kayak gini kan. Dan ini kita bisa cari yang Creative Commons only. Ya enak banget ya, jadi kita bisa pilih yang Creative Commons, jadi bisa digunakan kembali kayak gini ya. Insert, wah keren ya, keren. Dan otomatis dia akan langsung download ya, tanpa harus kalian copy itu ya, kalian save upload enggak. Jadi ini udah langsung aja di sini. Oke, nah kayak gini ya. Wow, jos kita. Oke, nanti aja lah, nanti. Oke, sudah ya. Terus di bagian insert ini shape yang tadi ya, kita bisa masukkan dari home atau dari sini. Kalau ini fokus ke insert ya. Pokoknya semua yang di insert ada di sini. Shape yang tadi kita ada banyak sekali shape yang ada di sini. Ada call out, ada star banner, flowchart, equation, block, basic, rectangle, lines, shape. Terus ini kita bisa masukkan icon gitu kan teman-teman. Jadi ini udah ada nih, kalian tinggal masukkan aja icon apa. Misalnya kalian cari icon apa, HP atau global. Nah, ini udah ada nih di sini ya. Udah ada nih di sini. Cut out people. Nah, ini sudah dikategorikan juga nih kayak gini ya. Jadi ini orang-orang yang sudah terdaftar di sini mungkin ya. Terus ini stiker. Nah, stiker ini ada banyak sekali stiker teman-teman. Terus illustration. Wah, ini juga bisa kalian manfaatkan nih, gunakan. Ada cartoon people. Wah, ini dia buat nambahin kekerenan kalian. Insert misalnya kayak gini ya. Jadi untuk mempertegas presentasi kalian, tinggal kalian ginikan aja. Ini apa? Udah ada di sini. Udah ada, tinggal kalian drag and klik aja di sini ya. Terus ada smart art. Wah, ini ada banyak sekali ya. Ada cycle, ada list, ada proses, ada hierarki, ada timeline gitu kan. Kita bisa langsung masukkan di sini. Iya. Oke, dan ini bisa langsung buat. Oke, seperti ini. Oke. Sudah ya. Terus ini ada adds in.
Jadi kita bisa tambah add in gitu kan teman-teman ya. Ada text box, terus di sini text box kita bisa buat teks. Udah kayak gini aja ya, kita bisa ganti teksnya. Ini footer juga ada, footer, ada slide number juga kita bisa kasih di sini. Nah, ini kayak misalnya di sini. Misalnya seperti ini, apply to all slide atau ini aja gitu kan. Nah, nanti di sini akan ada kayak ini footernya. Kalau apply to slide ini akan berdampak ke semua slide gitu ya teman-teman ya. Ini bisa kita atur don't show on title, jadi di title itu nggak nampil. Cuman kalau misalnya ini nggak kita centang, maka akan nampil di semua. Nah, seperti ini misalnya kita tampilkan juga slide number, apply. Oke, maka semuanya dia akan ada ini teman-teman. Ini dia akan langsung menyesuaikan ya. Nah, ini kayak prinsip desain PowerPoint yang bagus. Jadi antara background dengan teksnya itu harus berbanding terbalik. Misalnya backgroundnya gelap, berarti teksnya langsung terang. Nah, sama seperti ini teman-teman, terang langsung gelap. Nah, ini dia prinsip desain yang sudah diterapkan di sini. Oke, insert, terus new comment, audio, online dan lain sebagainya. Untuk tampilan simplified kayak gini teman-teman ya, simplifiednya ini more insert, jadi add on ini jadi kayak yang di belakang ya, jadi ini nggak terlalu kita butuhkan. Cuman kalau misalnya kalian butuh untuk nulis Arab, mungkin kalau kalian cari add on untuk teks Arab juga bisa kayak gitu, masukkan ke situ. Oke, langsung kita menuju ke draw. Ya sama ya seperti yang ada di yang udah kita bahas. Ya kayak gini kita bisa langsung pen gitu kan teman-teman. Ya seperti ini kita bisa highlight, terus kita bisa hapus. Nah seperti ini ya, kita bisa seleksi juga, lasso select ya. Nah ini ternyata kita bisa buat lasso kayak gini. Kita bisa buat seleksi, kembalikan lagi seperti semula. Dan untuk tampilan ininya klasiknya seperti ini nih. Oke, kita kembali ke desain ya selanjutnya. Nah ini dia juga ada temanya itu ya teman-teman ya. Ini tema yang seperti biasa nih, jadi nanti semua akan sama. Kita juga bisa apply to di slide only ya, di sini ya. Misalnya di sini kita klik ini ya, misalnya ini ya teman-teman ya, maka semua akan berubah nih. Misalnya di sini klik ini, oke, maka semuanya juga akan berubah. Nah gitu ya. Untuk kembali gimana, CTRL Z. Oke, CTRL Z. Jadi ini akan kembali ke yang tadi. Dan ini nggak bisa kita buat ini ya, jadi nggak bisa kita klik hanya satu ini ya teman-teman ya. Jadi keterbatasannya itu, jadi ketika kita klik ini maka akan berubah semuanya. Apakah di sini kita lihat nggak ada ya teman-teman, jadi kita nggak bisa klik kanan di sini. Terus untuk slide size nya kita bisa atur nih, standar 4:3 untuk rasionya, atau 16:9 untuk rasionya. Selanjutnya untuk custom slide size, custom kita juga bisa custom nih. Ini cocok kalau misalnya kalian mau buat pamflet ya, pamflet atau brosur gitu kan, kita bisa buat pakai PowerPoint ini teman-teman. Ini brosur untuk seminar gitu kan, bisa kita buat pakai ini. Tinggal ini aja, tapi ini ukurannya inci sayangnya ya teman-teman ya, sayangnya inci. Tapi ini ada layout nih, ada layout printing. Jadi misalnya kita mau print A4 ya, buat brosur A4 atau buat poster A4 bisa gini ya, tinggal kita ganti aja di sini. Oke, gitu ya. Ini scale to fit atau crop gitu kan untuk gambarnya. Gitu, kita bisa atur di bagian sini. Terus untuk background juga kita bisa atur juga background, warna background. Terus kita bisa picture from file. Nah ini langsung buka di Chromebook kita. Terus atau apply to all, jadi untuk apply ke semua ya, jadi backgroundnya untuk semuanya gitu ya. Jadi kita bisa ambil gambar dari komputer kita gitu teman-teman. Misalnya kita desain sendiri gitu, bisa langsung gitu format backgroundnya. Dan ini untuk desainernya ya teman-teman, yang ini ya teman-teman ya, kayak template-nya ini kita bisa load semua, load lebih banyak lagi, ini lebih banyak lagi. Jadi ada banyak sekali ternyata di sini template yang sudah disediakan di sini ya.
Terus kita langsung kembali ke selanjutnya. Oh iya, ini untuk tampilan simplified-nya kayak gini ya teman-teman ya. Ini dia seperti ini. Terus ke transisi. Oke. Nah, ternyata di transisi itu ada morph juga ternyata teman-teman ya. Wah, menarik banget. Ini untuk tampilan klasik seperti ini. Jadi ini fokus, biar kita fokus ke stylenya. Jadi ini ada subtle, ada non, morph, fade, push, wipe, split, reveal, cut, random bar, shape, uncover, cover, exiting, fall over, drop, dan lain sebagainya. Ini ada glitter, dark, cube, zoom, dynamic content, ini pen, ada conveyor, rotate, window, orbit, fly, stroke. Banyak banget yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini kita akan praktekkan beberapa ya. Jadi di sini kita kasih kita coba kasih ini aja, wipe, ini kasih push, kita kasih ini, kita kasih random bar, terus ini kita kasih origami gitu ya. Oke, sekarang kita akan buat new slide. Oke teman-teman, kita buat new slide. Oke, nah kita sudah buat new slide nih, kita ganti jadi blank aja nih layoutnya ya. Kita ganti jadi blank teman-teman. Oke, kita akan ganti ini jadi format morph. Nah, untuk ini kita perlu shape nih, kita insert shape. Oke, kita buat ini teman-teman. Oke, ini. Oke, kita taruh sini ya. Nah, lalu kita duplikat ya teman-teman ya. Kita duplikat di sini, duplikat slide. Oke, sudah ya. Jadi kita bisa copy paste sebenarnya ya. Ini untuk teks tadi, biar cepat kita duplikat, langsung ini kita gedein nih. Gedein kayak gini. Oke, kita akan menggunakan prinsip morph. Oke, transisi morph. Ini juga langsung morph. Oke, sudah. Nice. Nah, kita juga bisa ngatur durasi tiap ini ya, dari transisi tiap ini. Kalau ini durasinya 1, ini durasinya berapa nih? Pushnya 1, ini durasinya juga 1. Ini 2, ini 2. Kita juga bisa apply untuk semuanya. Jadi ini juga bisa efeknya ke mana, misalnya ke word atau ke karakter gitu kan teman-teman, kita bisa atur di sini ya. Jadi misalnya mobnya itu mau ke objek aja gitu kan, jadi ke teksnya tuh enggak gitu. Ternyata bisa buat ini ya, untuk word juga teman-teman ternyata. Wah, menarik banget. Oke, nice. Sekarang kita akan coba sebenarnya di slideshow ya, tapi nanti aja lah. Kita udah mengenal di bagian transisi kayak gini. Untuk simplify tampilannya kayak gini ya. Ini efeknya kayak gini ya, optionnya from right dan lain sebagainya. Terus kita bergeser ke animasi. Nah, animasi ini lebih ke part ya yang ada di dalamnya, misalnya di teks aja atau di objek gitu kan. Misalnya di sini ya, di sini kita kasih fade, terus di Rahman Cyber ini kita kasih play in. Nah, kayak gini ya, seperti biasa. Ini optionnya kayak gini kan teman-teman. Ini bisa aja ada kayak gini, terus as one object, at once, atau bisa by paragraph gitu kan teman-teman. Itu nanti kita akan lihat untuk ininya. Ini yang pertama, yang kedua ya, tapi ini enggak ada ininya ya, tampilan biasanya ada ininya teman-teman ya, tapi enggak ada. Ini juga bisa by paragraph. Oke, sayang sekali, tapi enggak ada itunya teman-teman, enggak ada. Klik kanan enggak bisa. Apakah ini harus di close? Enggak teman-teman, ternyata enggak. Oke, sudah. Ini untuk animasinya. Tapi yang jelas ini ada ya, animasi yang pertama, yang kedua. Oke, selanjutnya di sini untuk tampilan simplified kayak gini ya, simplified. Nah, sekarang kita beralih ke slideshow. Nah, ini dia. Ini tampilan simplified kayak gini ya. Ada form beginning, current style. Form beginning itu dari sini ya, dari 1/1. Form current slide berarti dari misalnya di sini ya, current slide berarti ini. Terus ada present in themes. Wow. Nah, ini dia. Jadi karena ini kita pakai Microsoft 365 yang gratis ya, education, kita juga bisa mendapatkan ini themes ya. Oke teman-teman, themes
Ini ya Microsoft Teams yang fungsinya untuk kolaborasi. Jadi kita bisa presentasi di situ ya, misalnya di kelompok tertentu gitu kan. Enak banget gitu kan, misalnya tugas kelompok buat ini mau direview bareng gitu ya, bisa langsung dipresentasikan ke situ. Ini bisa presentasi live juga. Ini only people in your organization. Jadi ya ada di organisasi ini gitu. Ini bisa anyone gitu kan. Always use subtitle. Jadi ini bisa kasih subtitle juga ternyata. Wow, kita bisa kasih subtitle ya. Ini below slide, above, below, above, top, bottom. Wow, ini coba kita English currently. Ini ada rehearse body language. Kurang paham aku. Ini untuk tampilan klasiknya kayak gini nih. Kita akan coba untuk slideshow ya, jadi from beginning. Nah seperti ini bro. Wow, nice. Oh ternyata ini ya, jadi subtitle itu ada di sini nih, ada di sini. Jadi kayak kalau misalnya kita ngomong ya, kita pakai mikrofon, ini akan langsung ya, jadi dia akan langsung menerjemahkan gitu ya. I would like to make something. Oke, kita akan coba. Oke, kita escape dulu ya. Ini menarik banget untuk subtitle ini. Kita karena ini kan bahasanya bahasa Inggris ya, Inggris spokennya ya. Kita akan bahasa Inggris, terus subtitlenya kita akan coba misalnya bahasa Jepang misalnya gini ya, bahasa Indonesia. Nah, misalnya Jepang gini ya. Oke, sudah. Oke, kita langsung slideshow. Okay, hello people. I would like to show you about this presentation here. And in this presentation is so very well here. This is trying 36582 gratis by rahmansaber.net. Okay, here we go. And this is the transition effect here. And then in this this origami transition. And then I would like to show you about morph transition here. Okay, I would like to click here. So this is the morph. Ini adalah morph transition. Oke, jadi ini ya teman-teman ya, ini adalah morph transition yang kayak tadi ya. Jadi dia bisa langsung mengubah dari yang kecil ke besar. Dan untuk subtitlenya ini ternyata oke banget, jadi dia bisa langsung menerjemahkan gitu ya. Jadi audiennya kita nanti ada, misalnya kalau misalnya audien kita ada yang dari Thailand, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Jepang misalnya kayak gitu, kita bisa kasih itu tadi subtitle. Jadi ketika kita presentasi maka nantinya akan muncul subtitle gitu ya teman-teman ya. Kita bisa ngatur di sini spoken language, tapi ini sayangnya ini nggak ada bahasa Indonesia nih, jadi kalian harus bisa ini berbicara bahasa Inggris kalau misalnya kalian pengen gunakan ini spoken language. Nah kalau misalnya udah bisa bahasa Indonesia gitu enak banget, jadi nanti bisa translate ke subtitle Inggris dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu asisten lagi. Wow, menarik. Terus selanjutnya ini juga kita bisa presentasi secara live gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini kita langsung menuju ke review. Nah, untuk review di sini biasa ya, cek spell gitu ya, cek accessibility, mark as rate, show dan terus kita bisa kasih komen, kita bisa search. Untuk tampilan simplified kayak gini teman-teman. Untuk bagian view kita bisa kasih notes juga teman-teman. Jadi di tiap sini kita bisa kasih note ya untuk mempermudah kita kalau misalnya ini nanti buat berkelanjutannya. Jadi kalau misalnya kita nanti di sini mau buat presentasi ini untuk presentasi kedepannya lagi, jadi biar nggak lupa gitu ya, kita bisa kasih note di sini. Oke, dan ini slide sorter ya, jadi kita bisa langsung view semua slide kita ya, jadi kayak gini overview. Ini untuk tampilan normal, ini immersive readernya kayak gini. Oke, immersive reader ya teman-teman ya, di sini kita bisa. 365 edu gratis. rahmanbiber.net. Oke, kayak gitu ya.
Terus ini untuk zoom gini ya, kita bisa fit, ini juga bisa fit to window, jadi langsung kayak gini, sesuaikan. Sudah. Terus ini untuk tampilan klasiknya seperti ini. Oke, sekarang kita ke help kayak gini aja, terus simplified kayak gini. Kalau misalnya kalian pengen tahu fitur terbaru, watch new ya teman-teman ya, di sini ya watch new. Oke, nah nanti kalian bisa langsung tahu nih apa aja nih fitur terbaru. Tentunya ini akan selalu update. Wah, ngeri banget ya, enak banget ini. Oke, dan ini sama ya, untuk yang atas ada share, ada komen, ada present gitu ya. Dan ini untuk kolaborasi dengan tim, ini bisa kayak gini. Nah, sekarang kita beralih ke bagian file. Oke, file ini home kayak gini ya, sama kayak tadi, ini recent. Jadi untuk sebelumnya, terus ini new, terus kita bisa pakai template kayak gini, terus open, kita bisa buka yang recent sebelumnya gitu ya, atau more file kita akan buka langsung OneDrive kita. Terus info di sini kita bisa langsung revert atau bisa kembali ke versi yang sebelumnya kalau misalnya kita melakukan kesalahan di versi ini gitu kan. Jadi di sini nih ada rekam jejaknya di sini, oke. Terus ada file, ada save as nih, kita bisa save as copy langsung ke OneDrive. Terus rename-nya, kita bisa rename file yang ada di OneDrive-nya. Terus kita bisa download copy. Nah, agar ini bisa langsung kita nantinya kita play secara offline ya, kalau misalnya kita nggak ada koneksi internet gitu ya. Jadi kita bisa buka pakai aplikasi yang ada di Chromebook kalian. Nah, seperti ini. Misalnya contohnya di sini ya, Google Slides. Nah, dia akan langsung sama nih layoutnya ya, teman-teman. Layoutnya sama. Cuman untuk slide-nya, kalau misalnya kalian mau slideshow ya jelas berbeda ya. Kalau slideshow jelas berbeda. Oke, untuk slideshow-nya mana ini? Present. Nah, dia akan menyesuaikan yang ada di sini aja, yang ada di Google Slide. Terus untuk yang morph tadi dia akan kayak gini aja, oke. Nah, jadi seperti itu. Ini juga bisa dibuka di LibreOffice. Oke, terus untuk save as lainnya ada save as PDF. Nah, ini juga bisa langsung save as PDF nih, bro. Kita bisa klik dan ini dia. Jadi presentasi kita bisa langsung jadi PDF nih. Enak kan? Ini bisa di play online ya, offline ya. Bisa di open secara offline. Selanjutnya di sini ada ODP. Ini Open Office, bro. Kita bisa as image juga di sini. Oke. Jadi ini dalam bentuk zip ya. Kalau zip di Chromebook enak banget, jadi kalian tidak perlu WinRAR. Kita bisa langsung buka aja di sini. Nah, ini nanti akan langsung jadi JPEG ya. JPEG kayak gini dengan resolusinya, kita lihat resolusinya ini dia 1280, ini HD ya, menyesuaikan dengan layar komputer kalian. Oke, tapi ini enak banget, ini udah langsung jadi zip kayak gini ya, langsung download itu kan, kalian bisa langsung jalankan secara offline. Nah, selanjutnya di sini ada print ya, sama ya, di sini ada print note page, jadi ada note-nya ya, kalian kalau misalnya mau print yang ada note-nya yang tadi ya, ini pakainya ini print note page. Oke. Kalau misalnya kalian pakai ini print handout, nah ini ya, jadi ini handout ya, jadi nanti di sini ada ininya, note-nya dari samping sini. Oke, langsung jadi oke, sudah. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini kalau misalnya kalian mau ada note-nya ya, jadi ini presentasi kalian, ini note-nya kayak gini. Cuman ini coba saya demokan yang ada note-nya ya teman-teman. Ini saya kasih note sini tadi, kita pakai tampilan klasik, kita kasih note. Nah, di sini adalah jadi ini buat ini aja ya, kita buat demokan aja. Terus ini file langsung print notes. Nah, kita tunggu saja di sini. Oke, sampai sini loading preview. Nah, ini dia seperti ini teman-teman ya. Kita save. Oke, sudah, kita bisa langsung klik saja yang tadi. Nah, ini dia sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi kayak gini. Enak kan? Nanti kalau misalnya kalian pengen print ini ke
ke komputer gitu kan. Kalau misalnya di sini kan nggak support, misalnya nggak support printernya, kalian bisa langsung copy aja itu tadi gitu kan ke komputer Windows. Oke, terus selanjutnya ada ini full all page. Jadi ini kalau ini dia menyesuaikan slide ya, kayak gini. Nah, jadi ini setiap halaman itu menyesuaikan slide-nya. Oke, saya yakin kalian udah paham ini. Saya langsung save. Oke, close. Kita lihat filenya. Oke. Nah, ini dia langsung ya, udah jadi. Ini bisa kita gunakan secara offline, bro. Oke, dan PDF ya, PDF portable. Oke, sudah. Jadi ini bisa banget. Terus selanjutnya untuk bagian share, ini kita bisa kolaborasi ya dengan people, dengan guru atau sesama mahasiswa. Kita bisa embed juga di sini. Untuk embednya kita bisa atur dimensi, terus ada lain sebagainya. Ini embed di blog, misalnya blog universitas. Terus di sini ada about. Ya, selesai. Oke, dan yang lain-lainnya ini sama ya teman-teman ya. Ini pokoknya bisa kolaborasi. Ini sama ya. Di sini ada versionnya, ada di sini. Oke, kira-kira seperti itu untuk explore kita PowerPoint 365 Education yang gratis. Ya, tapi khusus untuk pelajar dan guru, dan pakai email institusi. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Bye. Kita close ya. Jangan lupa kita close, dan itu akan langsung nyimpen di OneDrive. Enaknya sih seperti itu sebenarnya kalau misalnya pas baterainya habis itu ya, tapi jarang ya. Baterainya habis lupa nge-save, itu udah auto save ya, udah auto save di OneDrive.